Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Christina Ayu, Hadir Bu. Patricia. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Sepertinya hadir semua ya pada hari ini. Iya Ibu. Sebelum memulai pelajaran kita, Ibu minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Mungkin dari Christina Ayu. Iya. Kami segenap, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Ayu yang telah memimpin doa. Hari ini kita akan membahas materi mengenai simpanan dana giro, yang dimana pada pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai pengertian cek atau pengertian belit giro. Baik, sebelumnya anak-anak, apakah kalian masih mengingat apa itu cek, apa itu belit giro? Saya Bu. Oke, baik Petris. Cek itu mungkin salah satu media untuk kita mengambil uang. Benar sekali Petris. Oke. Jadi cek itu adalah bukti jika kita mengambil uang. Misalnya Petris ke ATM. Nah, setelah Petris melakukan transaksi atau melakukan penarikan uang kepada ATM tersebut, nanti akan keluar struk. Nah, struk itu yang dinamakan dengan cek, begitu Petris. Terima kasih Bu. Oke, untuk bilet giro apakah ada yang mengetahui? Tidak tahu Bu, lupa. Baik. Untuk belit giro itu adalah dia sama dengan cek, tapi prosesnya tidak dapat dilakukan setiap hari. Kalau cek itu bisa dilakukan setiap hari. Nah, kalau belit giro itu terjadi karena pemindahan simpanan dana atau ini Petris melakukan simpanan uang ke Bank BNI. Kemudian Petris akan memindahkan uangnya tersebut ke BRI karena menurut Petris BRI lebih bagus, begitu kan, lebih banyak bunganya daripada BNI. Nah, itu akan melakukan yang dinamakan belit giro atau transaksi bukti, atau belit giro itu disebut dengan pemindahan buku. Bu, saya mau bertanya. Silakan Petris. Kan tadi bilet giro tidak bisa dilakukan setiap saat ya Bu? Iya Petris. Nah itu kenapa ya Bu? Karena waktu. Yang pertama itu waktu, dan gini, bank dibuka itu tidak 24 jam. Karena bilet giro dilakukan pada bank atau pada perusahaan terjadi, makanya dia tidak bisa terjadi setiap saat. Begitu Petris. Apakah paham? Paham Bu. Oke, terima kasih ya Petris atas pertanyaannya. Baik, kita langsung saja masuk kepada materi kita hari ini, yang itu masih bersangkutan dengan simpanan dana giro. Simpanan dana giro. Jadi, yang akan kita bahas itu mengenai tentang melakukan penarikan atau melakukan pembayaran atas suatu transaksi kepada simpanan dana giro. Nah, itu dibagi, kalau tidak salah itu ada 10. Ibu akan menjelaskan dari yang pertama, itu adalah persyaratan umum giro. Nah, yang dimana persyaratannya harus dipenuhi oleh seseorang atau badan usaha untuk menjadi pemegang rekening giro. Yang dimana gini, Ibu akan memberikan contoh lagi. Petris akan melakukan pembuatan kartu ATM ya, yang dimana Petris harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa? Petris sudah memiliki KTP, sudah memiliki uang untuk ditabung. Nah, dengan begitu Petris akan bisa melakukan pembuatan kartu ATM, begitu. Nah, berkaitan dengan persyaratan umum giro, apakah sebelumnya Ayu sudah tahu? Belum Ibu. Oke, gini, Ibu akan memberikan secara lebih mudah saja. Jika Ayu membuat kartu ATM, apa yang perlu diisi? Data diri. Benar. Kemudian? Itu saja. Oke.
Baik, terima kasih Ayu jawabannya. Oke, Ibu akan menjelaskan ya. Yang pertama pastinya kita akan melakukan pencatatan nama calon pemegang rekening giro. Tidak tercantum di dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Atau misalnya Ayu sudah bermasalah pada bank. Nah, Ayu melakukan pembuatan kartu ATM. Nah, itu akan mempersulit Ayu ketika melakukan pembuatan kartu ATM begitu. Misalnya Ayu tidak melakukan pembayaran hutang begitu. Jadi dari bank ini akan meminta data kepada bank-bank yang lainnya, atau Ayu bermasalah kepada bank yang bank BNI atau ke bank BRI. Jadi bank yang akan Ayu membuat kartu ATM-nya itu akan mencari data mengenai Ayu begitu. Itu yang dinamakan dengan kartu daftar hitam di bank begitu. Nah, yang kedua itu dari Ayunya harus menyetujui apakah nama yang sudah tercantum itu atau syarat umum pembukaan rekening pada bank sudah valid atau tidak valid begitu. Paham? Sampai di sini paham? Oke, baik. Lanjut, catatan yang kedua adalah pembukaan giro. Pembukaan giro adalah proses pembukaan rekening giro yang dilaksanakan bila calon nasabah telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pihak perusahaan, begitu. Saya ingin bertanya. Oke, baik. Berarti untuk membuka rekening giro itu harus disetujui oleh perusahaan terlebih dahulu, Bu ya? Nah, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya Petris, untuk melakukan pembuatan apa? Rekening giro ya, oke. Kalau menurut yang sudah Ibu pelajari itu memang harus dari persetujuan perusahaan. Karena mengapa? Karena yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya di persyaratan yang pertama itu yang dinamakan dengan kambing hitam, begitu. Nah, jika anak-anak telah melakukan kesalahan pada satu bank, akan menjadi pertimbangan kepada bank lain untuk melakukan pembuatan simpanan giro, begitu anak-anak. Apakah jelas? Jelas, Bu. Oke, baik, terima kasih. Untuk persyaratan yang ketiga itu adalah pengganaan dan penata usaha cek atau biljet giroan, yang dimana tujuannya untuk menstandarkan atau mengontrol suatu proses terjadinya simpanan dana giro begitu, yang dimana akan dikoordinator atau akan dilakukan oleh orang-orang yang bersangkutan mengenai siapa yang akan melakukan pendataan terhadap siapa yang ingin membuat simpanan dana giro atau siapa yang ingin membuat kartu ATM begitu, anak-anak. Untuk persyaratan yang keempat itu adalah saldo minimum. Nah, saldo minimum, sebelumnya anak-anak tahu tidak pengertian dari saldo minimum? Ayu mungkin? Saldo yang sedikit mungkin, Bu. Oke, baik Ayu, terima kasih atas jawabannya. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai saldo minimum yang ada di persyaratan untuk membuat dana giro ini, yang dimana setiap nasabah itu wajib memelihara saldo minimum yang jumlahnya itu harus di atas ketentuan yang ada di dalam kartu ATM begitu. Nah, Ibu akan jelaskan di kartu ATM BRI itu saldo minimumnya ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, silakan Petris. 50. Oke, baik, jawabannya benar sekali. Untuk di kartu ATM BNI, apakah tahu? Ayu? 0, Bu. Oke, baik ya. Ayu, terima kasih atas jawabannya, tetapi kurang tepat. Untuk saldo minimumnya itu di kartu ATM itu adalah 20.000 begitu. Nah, itu yang dinamakan dengan saldo minimum, yang dimana harus kita sebagai nasabah harus menyisakan saldo minimum di dalam kartu ATM kita atau di dalam simpanan dana giro kita begitu, anak-anak. Nah, untuk persyaratan yang kelima itu adalah transaksi rekening giro. Transaksi rekening giro ini adalah
setiap transaksi yang terjadi atau setiap transaksi yang dilakukan di dalam rekening giro itu harus memiliki informasi yang lengkap. Contohnya itu ada tanggal, jam, bulan, tahun. Nah, di mana jika transaksi rekening giro ini terjadi harus ada bukti atau cek. Nah, di dalam cek itu berisi dengan tanggal, bulan, jam atau tahun yang sudah Ibu jelaskan tadi. Begitu, anak-anak. Apakah jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Oke, baik. Langsung saja. Nah, untuk persyaratan yang keenam itu adalah setoran giro, anak-anak. Yang dimana setoran itu terjadi kapan? Di awal. Oke, baik, jawaban yang benar ya anak-anak. Pasti setoran jika kita ingin melakukan atau kita membuat ATM, pasti kita akan menyetor Duit terlebih dahulu. uang. Benar sekali, Ayu Beatrice. Oke, pasti kita akan menyetor uang tunai kita kepada pihak Bank. Baik, benar sekali Beatrice. Di mana setoran awal sekarang kurang baik, yang dimana setoran awal itu sekurang-kurangnya adalah sebesar jumlah ketentuan sesuai dengan dari saldo minimum yang ada di bank, begitu. Yang dimana anak-anak akan melakukan pendaftaran di Bank BRI. BRI saat itu saldo minimumnya adalah 50.000. Nah, jika anak-anak mendaftar di awal itu harus di atas 50.000 anak untuk mengisi jumlah yang ada di dalam rekening BRI ini. Misalnya harus 150.000 itu ditentukan dari pihak bank yang bersangkutan. Untuk persyaratan yang ketujuh itu adalah penarikan giro, yang dimana kita akan melakukan penarikan uang menggunakan kartu ATM kepada mesin ATM yang akan mengeluarkan uang. Nah, itu yang disebut dengan melakukan penarikan giro, anak-anak. Baik, anak-anak, sebelumnya apakah dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan dari 7 persyaratan tadi sudah jelas atau ada yang belum jelas? Bisa ditanyakan jika belum jelas. Jelas, Bu. Oke, baik Beatrice, Ayu, terima kasih untuk partisipasi kalian, untuk keaktifan kalian telah menjawab atau bertanya kepada Ibu. Untuk kelas hari ini Ibu akan akhiri, tapi sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan, dan batas pengumpulannya itu tanggal 17 Oktober ya anak-anak. Nanti dikumpulkan melalui Google Classroom yang ada di email kita, begitu. Baik, untuk kelas hari ini Ibu akhiri. Ibu ingin minta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Hei, Bu. Oke, baik Beatrice. Baik teman-teman, marilah kita berdoa dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa selesai. Baik anak-anak, selamat siang. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan. Jangan keluar terus ya. Baik, Bu. Anak-anak, selamat siang. Baik, Bu.